Shalom saudara, puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dalam ibadah online di hari Minggu yang ceria ini. Puji nama Tuhan, kita boleh bangun dari tempat tidur kita, bersuka cita, bersorak-sorai untuk memuji Tuhan. Sebelumnya saya undang untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami hendak bertemu dengan Engkau secara pribadi Tuhan. Kami undang Engkau hadir di tempat kami berada sekarang Tuhan, dan melawat jiwa kami yang rindu akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya dalam Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan bersama-sama dengan saya. Katakan, mari kita bangkit berdiri. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri memuji Tuhan. Haleluya! Kami percaya Yesus, Kau memberikan kami kuasa Tuhan. Diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Kami pakai Tuhan. Yes. Dan Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari dengan iman kita pujikan pujian ini. Ku diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Kami pakai. Amin Yesus. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Siapa yang percaya bahwa kita umat pilihan yang lebih daripada pemenang? Kita serukan amin. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala. Mari jemaat Tuhan, kita memuji Tuhan. Yes. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang.
mengucap syukur dan terima kasih karena segala kebaikan-kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau lebih lagi memuji, kami mau lebih lagi menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Berkati setiap kami yang hadir pagi hari ini Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami boleh berkenan naik menjadi dupa yang harum di hadapan. Kami mau lebih dekat kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Saat ini ku datang bersujud di hadapan tahta-Mu Tuhan. Saat ini ku datang menyembah, meninggikan nama-Mu yang kudus. Engkaulah batu keselamatanku, kota benteng dan perlindunganku. Saat ku di dalam kesesakan, ku tahu janji-Mu selalu teguh. Dan ku sembah Engkau, ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikanlah lawatan-Mu untuk memulihkanku. Curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Ini ku datang bersujud di hadapan tahta-Mu Tuhan. Oh, saat ini ku datang menyembah, meninggikan nama-Mu yang kudus. Engkaulah batu keselamatanku, kota benteng dan perlindunganku. Saat ku di dalam kesesakan, ku tahu janji-Mu selalu teguh. Dan kami sembah, Engkau, ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikanlah lawatan-Mu,
Dan sebentar Tuhan, kami siapkan hati kami, pendengaran kami, jiwa roh kami untuk boleh ditabur dengan kebenaran firman-Mu. Kami perlu kekuatan yang baru daripadamu. Berfirmanlah buat setiap kami Tuhan, melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Sakaria. Kau urapi beliau Tuhan, dari ujung rambut hingga telapak kaki, di dalam nama Yesus. Apa yang hamba-Mu sampaikan hanya berasal dari Allah Roh Kudus. Kami siap mendengar dan kami siap menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan. Hari ini Minggu 5 April 2020, kita masih belum bisa ibadah untuk bersama-sama. Tapi saya percaya tidak mengurangi untuk kita semua beribadah, memuji, meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu yang di rumah juga tetap antusias untuk beribadah, untuk bersama-sama kami memuji, meninggikan, memuliakan Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan pagi ini terambil dari ayat Keluaran pasal 12 ayat 13, kemudian dilanjutkan Keluaran pasal 12 ayat 21 sampai 23. Saya akan baca buat Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku Tuhan akan lewat daripada kamu, jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ayat 21. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulai. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, memperkatakan, menyimpan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, ayat ini bicara tentang Paskah, dan sesungguhnya itulah Paskah yang pertama kali diadakan. Paskah bicara tentang domba yang disembelih. Paskah bicara darah yang tercurah. Paskah bicara juga tentang tulah ke-10 kematian dari anak sulung Mesir. Dan Paskah tahun ini menjadi sesuatu yang istimewa bagi kita semua. Di tengah-tengah situasi pandemi dari virus COVID-19 Corona, kita tahu ada banyak korban kematian di sekeliling kita. Ada ancaman yang menebar di sekeliling kita yang kita tidak tahu keberadaan. Dan firman Tuhan berkata, musuh kita bukan melawan darah dan daging. Saya ingat dengan satu firman Efesus pasal yang ke-6 ayat 12. Dikatakan oleh firman Tuhan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, apa yang dikatakan tadi tidak terlihat dengan kasat mata dan penglihatan kita, tetapi itu memang ada. Virus, bakteri, kuman, kuasa gelap tidak
dilihat oleh mata jasmani kita. Tapi itu ada. Saya ingin sedikit saksi. Tiba-tiba hari Kamis yang lalu saya mengalami infeksi saluran kemih. Maaf, kalau ke belakang buang air kecil campur darah dan hanya sedikit. Sampai hari ini, sekali lagi saya minta maaf, kalau saya ke belakang itu masih keluar darah. Saya nggak tahu kenapa, nggak ada tanda-tanda, nggak ada gejala-gejala. Hari Kamis saya merasakan tubuh ini lemah dan lemas. Tidak ada tanda-tanda, tiba-tiba saja. Saya ambil waktu untuk saat teduh. Saya berdoa, saya mendekat pada Tuhan. Tiba-tiba saya ingat sebuah lagu. Dan saya percaya lagu itu memang Roh Kudus ingatkan. Lagu lama, pujian lama, tapi sangat memberkati dan sangat mengena buat saya pada waktu itu. Pujiannya saya percaya nggak asing lagi. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular berbisa pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saudara, lagu itu tiba-tiba muncul dalam hati saya, dalam pikiran saya, dan itu membuat saya rindu naikkan pujian ini. Saya nyanyi, saya menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, dan saya rasakan lawatan Tuhan dahsyat. Lawatan Tuhan turun atas saya. Saya merasakan satu kelegaan, karena syairnya itu sungguh mengena, syairnya itu sungguh memberkati. Dikatakan cobaan yang kau alami tak melebihi kekuatan. Itu yang menjadi kekuatan, itu yang menjadi penghiburan, itu yang menjadi iman percaya saya bahwa Tuhan tidak tinggal diam, dan memang Dia Allah yang tidak pernah berhenti bekerja buat saudara dan saya. Sesuai dengan teksnya ini, Yesus never stop. Mungkin saya percaya sampai hari ini, sampai detik ini, Tuhan Yesus masih bekerja buat kita semua. Saudara, saya akan menaikkan pujian ini dan Tuhan melawat dengan luar biasa. Apakah kemudian berhenti? Tetap, saudara.
masih pendarahan. Tapi saya percaya tidak ada satupun yang membahayakan dalam kesehatan saya. Saya sangat percaya dalam lawatan itu Tuhan sudah memberi kekuatan, Tuhan sudah memberi penghiburan, Tuhan sudah memberi jaminan bahwa tidak akan melebihi kekuatan saya. Dan tangan Tuhan sedang memerintah. Saudara, kembali pada peristiwa Paskah di Mesir. Kenapa bangsa Israel terhindar dari kematian anak sulung? Keluaran 12 ayat yang ke-13 tadi dikatakan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat dari mereka. Saya percaya setiap kita hari-hari ini sedang berdoa, bergumul supaya kita dilalukan dari segala pandemi yang terjadi. Satu-satunya kekuatan saudara dan saya, kita harus percaya ada kekuatan dalam darah. Sebagaimana sudah dilakukan Tuhan di Mesir pada saat itu dikatakan, dan apabila dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Kalau saja pada saat itu bangsa Israel tidak percaya bahwa di dalam darah itu ada kekuatan yang dahsyat, bahwa di dalam darah itu ada keselamatan, di dalam darah itu ada perlindungan, saya percaya sulit buat mereka untuk luput dari tulah yang Tuhan adakan. Bersyukur bangsa Israel percaya. Hanya dengan kata-kata dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat. Sampai di situ saja mereka percaya. Bayangkan kalau mereka tidak percaya, apa yang akan terjadi? Oleh sebab itu, dari firman Tuhan yang telah kita baca, saya mau sampaikan kepada saudara. Kalau pada saat di Mesir ada darah anak domba, itu bisa menyelamatkan bangsa Israel dari kematian anak sulung. Terlebih lagi saudara dan saya yang sudah ditebus dengan anak domba Paskah kita sendiri, yaitu Yesus Kristus. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7 dikatakan, sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Yesus sudah mati bagi saudara dan saya. 1 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab, firman Tuhan katakan yang jelas, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus Yesus. Terlebih lagi kalau darah Kristus, saudara percaya bahwa di dalam darah Kristus ada kekuatan. Maka saudara dan saya akan terhindar dari segala pandemi yang terjadi hari-hari ini. Dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 dan 19 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Sebab itu saudara, saya mau sampaikan buat saudara, Yesus sudah mati
2000 tahun yang lalu bagi kita. Tetapi kuasa darahnya masih berlaku sampai hari ini. Ada satu ayat firman Tuhan dikatakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kata telah itu bicara sudah terjadi. Tetapi saya mau sampaikan bahwa bilur darah Yesus dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Dia tetap darah bilur yang menyembuhkan saudara, bilur yang melindungi saudara, bilur yang menjaga saudara, dan bilur darah Kristus yang mengalahkan si jahat. Dalam Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai 11 dikatakan, dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan para pendakwa, saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan Alkitab katakan dengan jelas, mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Darah anak domba sudah mengalahkan segala-galanya. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, darahnya tercurah. Darah itu membebaskan setiap orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Darah itu yang akan menyembuhkan setiap kita yang percaya di dalam Yesus Kristus. Darah yang tertumpah, darah yang tercurah, yang akan menjaga dan melindungi kita dari segala serangan tangan iblis jahat. Sebab itu saudara, hari-hari ini pegang erat firman Tuhan, percaya lebih lagi di dalam kuasa darah Yesus. Ada kekuatan, ada kuasa yang memberi kehidupan, memberi senang. Saudara, apalagi yang saya temukan ketika peristiwa Paskah di Mesir, bangsa Israel terhindar dari kematian anak sulung. Yang kedua yang saya dapatkan adalah ayat 21, Keluaran 12 ayat 21 dikatakan, lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel dan berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Dan mereka melakukan. Musa dan segala ketaatannya, dia perintahkan bangsa Israel, dia perintahkan tua-tua Israel untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Saudara, saya ambil kesimpulan bahwa kuasa darah Yesus akan terus berlaku pada saudara dan saya ketika kita mau melakukan ketaatan yang sama seperti yang ditunjukkan oleh Musa. Kalau saudara baca terus Keluaran 12, maka peristiwa Paskah ini menjadi satu ketetapan yang harus dilakukan turun-menurun dimanapun bangsa Israel berada. Ini juga yang menjadi harus ketetapan kita untuk kita melakukan percaya kekuatan dalam darah, untuk kita terus melakukan Paskah, menerapkan darah Kristus dalam kehidupan kita. Bukan secara fisik saudara kemudian mengoleskan darah itu, tapi melakukannya lewat doa. Dengan berdoa, saudara bisa memelihara untuk darah itu terus ada dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, biar Paskah ini menjadi Paskah yang sesungguhnya buat kita. Paskah ini menjadi Paskah yang sejati buat kita. Karena situasi yang ada saya percaya bukan satu kebetulan. Itu semua ada dalam rencananya Tuhan. Itu semua ada dalam blueprintnya Tuhan.
itu semua ada dalam kendalinya Tuhan. Sebab itu tetap percaya, tetap jaga hati, tetap kuatkan, tambahkan iman, lebih lagi, supaya kuasa darah Yesus menaungi Bapak Ibu, saudara semua. Hari ini kita tidak bisa melakukan perjamuan kudus. Kita berdoa, ya, situasi semakin baik, situasi semakin cepat selesai, Indonesia dipulihkan, kita bisa beribadah bersama-sama, berdoa buat Jumat Agung, supaya Tuhan beracara dan semua gereja beribadah kembali. Karena itu saudara, tetap kuatkan hati, kuatkan iman, tetap bersekutu dan keluarga saudara, bangun mesbah, hadirkan Allah lewat pujian, lewat doa, sehingga kuasa darah Yesus melingkupi kita semua dan kita aman dalam lindungan Tuhan. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman yang boleh kami dengar. Metraikan itu Tuhan. Hamba berdoa buat setiap jemaat GBA Glory to Glory dimanapun mereka berada. Melepaskan kafir dari surga, tudung perlindungan Allah turun atas setiap pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, dijaga, dilindungi, keluar masuk mereka aman dalam lindungan Tuhan. Sertai dalam apapun yang dikerjakan, buat berhasil, buat beruntung. Bahkan Tuhan beri hati yang gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sukacita kami adalah kekuatan, sukacita dengan Tuhan adalah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan akhiri ibadah pagi hari ini dan kita akan angkat satu pujian. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan laluku. Kau buktikan kasihmu bakti bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasihmu bakti bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku masukkan dalamku, Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di jalanmu, sampai ku menikmati kehidupanmu. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi satu.
Kami kembalikan semua hormat kemuliaan bagi Yesus. Kami percaya Tuhan disenangkan, disukakan dengan ibadah kami, dengan pujian, hormat, sembah kami, biar naik menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Amin. Sebentar kami akan berpisah satu dengan lain, kami mengangkat kedua tangan kami terima berkat yang datang dari tempat maha tinggi. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Amin. Tuhan menjaga keluar masuk kita. Bahkan Tuhan memberkati seluruh kehidupan kita. Pekerjaan, usaha, bisnis, rumah tangga. Semua diberkati. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.